Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Bapak Yazid. Pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih, ya. Kebetulan pada pagi hari ini kita melanjutkan materi dari minggu yang kemarin, yaitu mengenai bab binatang halal dan haram. Mengenai bab binatang halal, kemarin di minggu kemarin sebelumnya sudah kita bahas, baik dari pengertiannya, dalil-dalilnya, contohnya, sudah kita bahas semuanya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas yaitu mengenai binatang haram, ya, binatang haram. Silahkan sebelum kita mulai, kalian persiapkan buku paket kalian, alat-alat tulisnya, dan lain sebagainya yang perlu diperlukan. Ya, untuk binatang halal ini silakan kalian buka di halaman 28, ya, halaman 28 di situ binatang haram, binatang haram. Ya, yang pertama pengertiannya, ya, pengertiannya binatang haram itu apa? Ya, yaitu semua jenis binatang yang diharamkan atau yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sekali lagi, semua jenis binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Itu adalah pengertian dari binatang haram. Nah, haramnya ini bisa jadi itu memang dalam Al-Quran dan dalam hadis nyata-nyata dilarang, di situ disebutkan. Ya, binatang ini halal, misalkan anjing, babi, ya. Atau mungkin haramnya karena sebetulnya di situ binatangnya halal, akan tetapi cara pembeliannya, cara penyembelihannya yang menjadi haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu ya. Sekali lagi, untuk pengertiannya, yaitu binatang haram setiap jenis binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Itu berarti binatang haram. Ya, adapun dalilnya silakan kalian lihat di situ, ya. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ya, di situ sangat lengkap ya. Jadi binatang-binatang yang haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi. Ya, di situ mulai binatang yang tercekik, yang dipukul, misalkan ada binatang yang terjatuh dari ketinggian terus mati, berarti itu menjadi bangkai. Ya, di situ. Ya. Selanjutnya, setelah pengertian dan dalilnya, kita masuk pada jenis dan contohnya. Ya. Jenis-jenis binatang apa saja yang diharamkan atau yang dilarang untuk dikonsumsi itu. Yang pertama, binatang yang diperintah untuk dibunuh. Ya, jadi ada jenis binatang yang apabila kita menemuinya
itu diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, itu binatang-binatang itu termasuk dalam binatang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya apa misalkan? Iya, contohnya ular atau apa lagi? Kalajengking. Kan kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tikus, ya, itu binatang-binatang yang haram karena kita diperintahkan untuk membunuhnya dari jenisnya. Yang kedua, B, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ya, jadi tadi selain yang diperintahkan untuk dibunuh itu haram, ini yang dilarang untuk dibunuh juga ada. Itu juga termasuk haram juga. Contohnya di situ seperti semut, ya. Semut itu kita dilarang untuk membunuhnya. Ya. Terus ada lagi dari jenis burung hudhud, ya, di situ. Burung suradi, ada banyak di situ, ya. Itu kita dilarang untuk membunuhnya. Tetapi itu juga termasuk haram untuk dikonsumsi. Yang ketiga, binatang yang bertaring. Itu juga termasuk haram. Contohnya seperti apa? Ya, gajah ada, ya, atau harimau, singa yang bertaring pokoknya. Kucing itu bukan taring, ya. Itu juga haram. Itu. Yang keempat, binatang yang menjijikkan. Binatang yang menjijikkan menurut pandangan secara umum itu dianggap menjijikkan, yaitu berarti termasuk dalam haram. Ya, contohnya, ya, seperti cacing, ulat, ya, tikus juga termasuk menjijikkan, ya. Jadi selain tadi yang diperintahkan untuk dibunuh, tikus itu juga termasuk yang menjijikkan juga. Itu berarti juga termasuk haram, dilarang untuk mengkonsumsinya. Nah, selain itu menjadi ketetapan dalam syariat agama Islam bahwa itu dilarang untuk dikonsumsi, sudah barang tentu apa? Binatang-binatang yang termasuk di dalamnya tadi apabila dikonsumsi itu sangat berpengaruh kepada yang memakannya. Ya. Jadi ada pengaruhnya. Kalau binatang-binatang tadi dikonsumsi itu akan berpengaruh atau ada efek pada orang yang memakannya. Nah, kalau sudah jelas-jelas dilarang atau diharamkan, sudah barang tentu, ya, efeknya itu tidak baik. Bisa jadi apa? Bisa jadi karakternya hewan, ya, karakternya hewan itu akan juga masuk ke dalam orang yang memakannya tadi, ya, bisa berpengaruh pada yang mengkonsumsi. Sifat-sifat jeleknya hewan itu bisa berpengaruh pada orang yang mengkonsumsi hewan-hewan tadi yang telah diharamkan tadi. Untuk itu, ya, dalam Islam itu sangat bijak sekali. Apa-apa yang membahayakan bagi tubuh itu sudah dilarang dalam Islam. Apa-apa yang baik, yang thayyibat kemarin, yang baik itu dihalalkan karena sangat berpengaruh baik pada tubuh kita. Ya, alhamdulillah, ya. Kiranya itu materi kita pada pagi hari ini mengenai binatang haram. Berarti materi kita sudah lengkap. Dari binatang yang halal sudah kemarin. Selanjutnya ini binatang yang haram juga sudah selesai. Alhamdulillah, ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik sehingga bisa faham dengan betul apa itu mengenai binatang-binatang yang dihalalkan ataupun yang diharamkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Semoga kalian bersama keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Demikian dari Pak Yazid, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.